Om Swastiastu. Kami mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelas manajemen C Gianyar, kelompok 12 akan mempresentasikan tentang intervensi dalam pengembangan organisasi yang disusun oleh Rizka Rahmawati nomor absen 34, Tasya Ari Dwi Cahyani nomor absen 35, Wayan Murnia nomor absen 36. Baik, di sini saya Rizka Rahmawati nomor absen 34 akan membahas tentang kriteria suatu intervensi yang efektif. Yang pertama, dengan informasi yang benar dan bermanfaat dimaksudkan segala bahan keterangan tentang masalah organisasi yang diperoleh ketika proses diagnosa. Bahan keterangan tersebut bukan karangan dari konsultan atau klien, melainkan benar-benar terjadi dan berlaku secara nyata dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, dengan kebebasan memilih dimaksudkan bahwa tempat pembuatan suatu keputusan itu terletak pada posisi klien. Klien sama sekali bebas memilih alternatif dalam pembuatan keputusan. Ia tidak tergantung kepada konsultan. Yang ketiga, dengan keterikatan ke dalam dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa klien mempunyai tanggung jawab untuk tetap terikat pada pelaksanaan dari rencana atau keputusan yang telah dibuat. Klien yang telah dengan bebas membuat keputusan untuk perbaikan organisasi dengan cara tertentu, maka dalam hal ini dia bertanggung jawab untuk mau melaksanakannya. Dengan 3 kriteria di atas, kita dapat menangkap bahwa proses intervensi itu memang sangat tergantung pada proses diagnosa. Dengan kata lain, proses pengumpulan data akan banyak mewarnai kegiatan intervensi yang akan dijalankan. Proses intervensi bukanlah berdiri sendiri. Dengan demikian, perencanaan intervensi seperti itu kurang logis. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan intervensi. Paling sedikit ada 3 dasar pertimbangan di dalam merencanakan kegiatan intervensi. Yang pertama, kesiapan klien untuk melakukan perubahan. Bisa dilihat ketika mengumpulkan data, waktu wawancara, ataupun ketika mengisi daftar pertanyaan dalam kuesioner. Kita bisa menangkap gejala kesiapan ini. Dari jawaban-jawaban klien, kita mengetahui masalah-masalah apa yang perlu mendapatkan perhatian. Klien menyadari adanya masalah dan bagaimana motivasinya untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi selain itu, kesiapan dapat pula diamati dari kesadaran klien akan adanya perbedaan dan kesenjangan antara kedudukan organisasi pada saat sekarang dengan yang diinginkan di waktu yang akan datang. Sehingga melihat dan memahami kesiapan seperti pernyataan sebelumnya, seluruhnya mengetahui sampai seberapa jauh kesiapan tersebut bisa diukur untuk dapat memastikan seberapa jauh kepastian klien untuk melakukan perubahan, dan dapat diamati lebih lanjut ketika benar-benar telah dilaksanakan suatu perubahan. Pada tahap ini, kita sekaligus mengetahui tingkat perlawanan yang timbul dari anggota klien. Selanjutnya yang kedua, kepastian bahwa perubahan tersebut masih dalam batasan kekuasaan dan kewenangan organisasi. Keterlibatan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dalam organisasi terhadap proses intervensi sangat pula menentukan keberhasilan intervensi. Pengertian mempunyai kekuasaan ini tidak hanya terbatas pada kekuasaan hierarkikan saja, akan tetapi juga termasuk lokasi timbulnya pusat persoalan. Dengan demikian, jika hendak dilakukan perubahan keputusan, melakukan perubahan tersebut harus datang dari kekuasaan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya yang ketiga, kesiapan sumber-sumber internal untuk membantu, memanage, memonitor, dan memelihara proses perubahan. Sumber-sumber internal itu dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras, sumber-sumber dana dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh pelaksanaan perubahan perlu disiapkan terlebih dahulu. Demikian pula, orang-orang yang akan membantu dan melaksanakan perubahan harus disiapkan, di mana orang-orang di dalam organisasi klien dapat bertindak sebagai konsultan internal dan tugasnya memberikan saran-saran kepada pimpinan organisasi dan membantu konsultan eksternal untuk melakukan proses diagnosa dan intervensi. Dengan demikian, proses perbaikan dan perubahan organisasi tidak semata-mata tergantung pada konsultan dari luar
fungsi konsultan internal dapat bertindak sebagai subintervensior atau pembantu konsultan eksternal dalam program-program seperti team building, latihan jabatan, analisis data, dan lain sebagainya. Baik, saya Tasya Aryadi Cahyani, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola umum intervensi. Yang pertama, pola yang telah dibuktikan kebenarannya. Untuk mengatasi masalah umum organisasi ini, sudah tersedia pengetahuan dan teknik intervensi yang sudah dicoba dan dibuktikan kebenarannya. Teknik intervensi yang sudah dibuktikan kebenarannya ini antara lain teknik survei umpan balik, pertemuan tatap muka, team building, pemecahan konflik antar kelompok, dan berbagai model latihan jabatan. Yang kedua, intervensi kreatif atas dasar ilmu pengetahuan yang ada. Pola ini dimaksudkan menciptakan suatu model intervensi berdasarkan atas ilmu pengetahuan yang ada. Dengan demikian, konsultan berusaha menciptakan model intervensi yang kreatif dan mengembangkan satu ilmu pengetahuan yang ada dan yang dikuasainya. Umpamanya, konsultan mau menerapkan model team building berdasarkan dari sisi ilmu pengetahuan lain. Yang ketiga, penambahan atas teori yang ada. Dalam pola ketiga ini, bentuk intervensinya memberikan tambahan kepada teori dasar yang sudah ada. Dengan kata lain, konsultan menciptakan teori dan metodologi baru yang menambah, mengembangkan, dan memperbaiki teori dasar yang ada. Sebenarnya pola intervensi ini demanding karena konsultan selain mengamalkan praktika konsultasi, dia pun melakukan riset di bidangnya. Dengan demikian, intervensi mendalam ini menekankan pada jenis intervensi yang memperbaiki unsur manusianya. Selain itu, menurut Horizon, intervensi mendalam itu dapat dilihat sampai di mana data yang ada mempunyai dampak terhadap urusan yang bersifat pribadi dan umum. Dan kalau dilihat dari segi individualitas, sampai di mana intervensinya itu lebih mengenal dan mengarahkan masing-masing individu dalam organisasi atau karyawan dan pejabat dibandingkan kepada organisasinya. Saya Niwayan Murnia, absen 36, akan melanjutkan tentang memilih sebuah intervensi pengembangan organisasi. Memilih sebuah intervensi pengembangan organisasi. Ada banyak strategi, cara, dan teknik untuk intervensi selama tahap pelaksanaan program pengembangan organisasi. Strategi pengembangan organisasi termasuk perencanaan dan pengarahan program pengembangan organisasi, di mana teknik intervensi berhubung dengan aspek operasional perubahan cara tertentu yang digunakan agar tujuan pengembangan organisasi dicapai. Intervensi pengembangan organisasi meliputi berbagai tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan atau memfungsikan sistem klien. Intervensi adalah cara khusus, aktivitas, dan program pengembangan di mana perubahan dapat ditentukan. Praktisi pengembangan organisasi harus peduli terhadap jangkauan teknik intervensi beragam yang tersedia untuk diterapkan pada sistem target yang diberikan. Semua intervensi pengembangan organisasi bertujuan pada perubahan beberapa aspek spesifik organisasi, yaitu iklim anggota, struktur, atau prosedur. Hukum Parkinson merangkum masalah yang melekat praktek yang tidak efisien. Parkinson menyatakan dua alasan utama inefisiensi organisasi. Yang pertama, ada hukum multiplikasi bawahan. Manajer ingin meningkatkan jumlah anggota yang diarahkan daripada menciptakan anggota organisasi saingan. Yang kedua, hukum multiplikasi pekerja anggota organisasi menciptakan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa aspek umum yang menjadi perhatian praktisi pengembangan organisasi dalam memilih intervensi yang tepat, yaitu hasil potensial teknik, apakah penyelesaian masalah utama memiliki tambahan hasil yang positif, implementasi potensial teknik, dapatkah teknik yang diajukan benar-benar bekerja dalam praktis. Praktisi biasanya menggunakan lebih dari satu teknik dalam program pengembangan organisasi. Banyak program pengembangan organisasi bermanfaat, banyak pendekatan dengan menggabungkan beberapa intervensi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi program pengembangan menggunakan lebih dari satu teknik biasanya dapat hasil yang lebih baik daripada
pada program yang mengandalkan satu teknik saja. Sekian presentasi dari kelompok kami.